Ya, wes. Belum kita kakek bang. Ya. Baik, peristiwa yang terjadi di Mugas Dalam ini adalah peristiwa 365, kekerasan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Jadi kronologisnya, yang bersangkutan memesan taksi online, naik dari mall apa itu depan Java Mall, kemudian taksi online ini melalui aplikasi Maxim ya? Ya. Diminta diantar ke daerah Mugas. Nah, begitu sampai di Mugas, yang bersangkutan kemudian melakukan penusukan kepada driver taksi online sebanyak 5 kali atau 7 kali? 4 kali, Pak. 4 kali. Hasil pemeriksaannya berapa kali? 4 kali, Pak. 4 kali. Jadi 4 kali. Kemudian korban membuka pintu, kemudian keluar dari kendaraan. Selanjutnya yang bersangkutan dari kursi belakang keluar, pindah ke kursi depan, membawa kabur kendaraan milik korban. Kira-kira kronologisnya kurang lebih seperti itu. Nah, peristiwa ini terjadi pukul 3.30, kemudian kurang lebih jam setengah 7 pagi itu berhasil ditangkap di daerah Boyolali. Mungkin dari tim penyidik bisa, ya Karanganyar ulangi, bisa menampilkan ini kira-kira kejadian dari rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Ini peristiwa kira-kira di sini terjadi penusukan kepada korban sebanyak 4 kali di bagian leher dan dada. Kemudian nanti akan kelihatan korban akan keluar dari kendaraan. Nanti dokumennya akan kita share kepada teman-teman di grup. Masjid, nah itu dia ini korban turun, kemudian berlari dan di sini terjatuh. Nah, kemudian pelaku turun, pindah ke depan, kemudian melarikan diri. Boten, Pak. Boten, Pak. Nah, ini sebelah kiri ini kan stadion lapangan tenis nih. Ya. Ini sebelah kanannya masjid. Kanan KTP. Dari kedua peristiwa ini, baik yang terjadi di Metese maupun di Mugas, poinnya adalah pentingnya keberadaan CCTV sebagai alat bukti. Nah, ini sekali lagi dalam banyak peristiwa yang kita ungkap di Kota Semarang, CCTV baik itu milik pribadi, private maupun CCTV yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang, CCTV di RT dan seterusnya, itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan dan mendukung upaya pengungkapan kasus atas terjadinya peristiwa pidana di Kota Semarang. Tersangka atas nama Fauzi Arif Bastian, Pak. Wahyu. Bahtiar Wahyu Kisara. Ya? Ya. Betul ya namanya? Ya, Pak. Ya, Bagastian. Bagastian. Coba ceritakan kronologis peristiwa atau mengapa kamu melakukan peristiwa ini? Saya butuh uang, Pak. Butuh uang. Adik saya kuliah sama ibu saya. Alasannya karena butuh uang untuk ya, membiayai adiknya kuliah. Ya. Dan saya untuk tulang punggung keluarga sekarang, Pak. Tulang punggung keluarga. Ya, Pak. Sejak kapan jadi tulang punggung keluarga? 2 bulanan, Pak. 2 bulanan. Ya, Pak. Sebelumnya bukan tulang punggung.
Bukan Pak. Tulang apa sebelumnya? Tulang. Sebelumnya ayah saya Pak. Sebelumnya ayahnya. Iya. Lah, ayahnya mana sekarang? Di penjara Pak. Penjara. Iya, Pak. Kasus apa? Iya Pak. Kasus Ganjal apa? ATM, Pak. Ganjal ATM Pak. Ganjal ATM. Sekarang di penjara di mana bapaknya? Di Yogyakarta Pak. Ganjal ATM-nya di mana? Di Yogyakarta. Di Yogyakarta juga. Nah, karena bapaknya terlibat pidana, kemudian di penjara, akhirnya menjadi tulang punggung keluarga menggantikan bapaknya. Kan begitu? Iya Pak. Oke. Nah, adiknya itu yang akan dibiayai sekolah di mana? Di Bandung Pak. Di Bandung. Sekolah SMP, SMA, kuliah Kuliah Pak. di mana? Di fakultas, di universitas apa? Unpad Pak. Pajajaran. Iya Pak. Memang adiknya pernah 1-2 bulan ini pernah meminta biaya ke kamu? Tidak Pak, cuman ibu saya minta tolong sama saya suruh biayain adik saya kalau bisa buat tambah-tambah biaya kuliah Pak. Oke. Nah, dari peristiwa ini niatnya mau diapakan kendaraan ini? Saya jual Pak. Di mana rencananya? Marketplace Facebook Pak. Melalui Facebook. Iya Pak. Memang sudah pernah melakukan sebelumnya? Belum Pak. Baru mau coba-coba? Iya Pak. Oke. Saya juga nggak di luar perkiraan saya Pak kalau korban meninggal Pak. Tapi kan ditusuk kan? Iya. Kan mobilnya penuh dengan darah. Naik Pak. Nah, kenapa kaburnya kok ke arah Solo bukan ke arah Bandung atau Surabaya? Enggak Pak, karena di sana ada di desa saya Pak. Oh, kamu asli sana? Iya Pak. Di mana aslinya? Karanganyar Pak. Karanganyar. Peristiwanya jam 3.30. Kamu ditangkap oleh tim gabungan dari Polda dan Polrestabes jam berapa? Kurang lebih jam 6.15 Pak. Jam 6.15. Berarti kurang lebih 3-4 jam setelah kejadian. Iya Pak. Di rumah. Tidak di jalan. Ya, kira-kira gitu teman-teman. Itu yang ditusuk pertama itu apa? Ini. Anggap aja ini pisau. Ambil merem. Iya Pak. Leher dulu. Saya kurang tahu apa dulu. Pokoknya saya kerasanya Kepala, Pak. terus Leher bagian belakang. Lain setelah otopsi saya tahu kalau si Dia ngelawan enggak? melawan Pak. Ngelawannya be. Melawan sambil mengajak saya Pak. Terus Nah, ngancam dulu Pak. Emang dari awal itu saya nodong Pak. Korban saya suruh keluar. Mulai ditodong di daerah mana? Mulai ditodongnya? Mulai ditodong itu tadi mulai nodong. Oh, begitu berhenti baru di. Sekaligus itu tadi Pak. Oh, bukan ditodong, langsung ditusuk dong. Enggak. Gini diancam dulu. Ah. Ya, terus yang lawan baru saya sambil acak. Secara acak. Tapi merem. Merem Pak. Siapa yang merem? Saya Pak. Mas, itu kalau misalkan mobil yang kamu dapat bukan itu, kamu tetap ngelakuin. Iya Pak, saya acak juga Pak itu Pak. Soalnya kan saya pesan Maxim Pak. Mas, kamu itu sebelumnya sudah di Semarang dan merencanakan atau Saya emang kos di Semarang, kerja di Semarang. Kerja di mana? Di Icon Plus Pak. Icon Plus. Iya. Icon Perusahaan Plus itu jaringan komputer Pak. Pijet. Pijet plus dong. Gaji UMR Pak. Lah, sekarang kamu kerja di perusahaan IT, Jaringan Pak. Iya. jaringan IT. Iya Pak. Berarti kan paham kalau pesan taksi online berbasis IT Iya Pak. kan termonitor. Itu di luar apa ya Pak? Karena memang sudah penuh Pak. Pikiran saya udah gak bisa ini lagi Pak. Karena emang butuh banget Pak saya Pak. Butuh banget. Iya Pak. Karena Kenapa tidak mepet sekali Pak. tidak memilih opsi tidak usah memenuhi kebutuhan itu? Ya itu tadi Pak. Saya sudah gak bisa ada pikiran yang lain lagi. Secara praktis saya nodong sopir korban keluar lagi. Saya tanpa melukai. Saya langsung pindah ke depan langsung. rencananya begitu? Iya Pak. Berarti memang sudah rencana mau merampas ya Pak ya? Mau merangkap. Kok enggak ganjel ATM baik. Lo diajari. Bisa. Belajar sama bapaknya gitu. Emang enggak pernah diajarin sama bapaknya ganjal ATM? Saya baru tahu juga Pak. Baru tahu. Iya Pak. Baru tahu kalau Ya saya kamu sebelumnya pernah terlibat pidana? belum Pak. Baru kali ini? Iya. Oke, terhadap tersangka ini dijerat dengan pasal 365 KUHP.
ayat 3. Kejahatan dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Juga diancam dengan pasal 340 dan pasal 338 KUHP. Demikian kawan-kawan, ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan kenapa ojek online, taksi online, kenapa bukan ojek online? Karena Misalnya motor atau sepeda. kalau motor murah. saya perkirakan kurang, Pak. Kurang. Emang ibumu minta duit berapa rupanya? Kalau kuliah adik saya itu 8 juta per semester, Pak. Per semester. Setahu kamu kalau mobil dijual by Facebook itu berapa, bisa laku berapa banyak? Di awal saya mikirnya saya jual 15 atau 20, Pak. Yang penting cepat dapat aja, Pak. Kamu nyesel nggak, Mas? Nyesel banget. Penyesalan selalu datang di akhir. Pak, ada ini Pak, catatan atau masukan untuk penyelenggara transport aplikator, penyelenggara transport jadi Iya, Pak. Saya sering Iya. juga, Pak. jadi Pak. Ya. Catatannya seperti apa? Jadi imbauan kami bukan hanya kepada pemilik taksi online atau motor online, Semua. termasuk kepada pemilik-pemilik kendaraan pribadi itu memasang pengaman, memasang GPS. Langi le.